Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan bahas dengan tema keturunan-keturunan kejahatan yang berdiri di garis keturunan Kain bagian kedua, atau keturunan-keturunan kejahatan yang menempuh jalan Kain bagian kedua. Nah, ini adalah pembahasan kedua lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Kemarin kita telah belajar tentang Nimrod cicin Nud. Nah, nomor dua, yang kedua hari ini dari antara keturunan Abraham. Ada dua tokoh, dua orang. Poin 1, kita lihat anak sulung Abraham. Anak sulung Abraham. Kejadian 16 ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Nah, di sini keledai liar adalah binatang yang tidak dijinakkan. Sangat sulit untuk menerima perlindungan Sang Tuhan dan sulit dikontrol. Referensi ayatnya Ayub 39 ayat 5, ayat 7 sampai 8. Sangat bebas, sulit diduga tindakannya. Melompat-lompat ke sana sini, mencari mangsa di padang yang gersang. Nah, keledai liar ini menimbulkan orang yang dengan keras mengganggu orang lain. Anak sulung dari Abraham bersaing dengan Ishak, juga dengan keturunan-keturunan Ishak, serta mengganggu. Maksudnya, kemanapun ia pergi, ia akan menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan perang. Hasilnya, ia terisolasi atau sendirian dan ditolak orang-orang. Ia melawan Allah dan berdiri di jalan yang berlawanan dengan umat perjanjian. Ia menjadi keturunan dosa dan kejahatan yang seperti Kain atau Nimrod. Maka dikatakan tadi, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Jadi di dalam hatinya penuh dengan kebencian. Dan ia menjalani kehidupan yang bermusuhan dengan banyak orang dan membelakangi. Jadi ia adalah orang yang kesepian dan kasihan. Yeremia 17 ayat 6. Yeremia 17 ayat 6 dikatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kita lihat sifat keledai liar yang tampak dalam kehidupannya. 1, waktu kecil ia main, tapi naskah aslinya ia mempermainkan keturunan perjanjian. Begitu adiknya lahir, ia mempermainkannya dengan keras. Kejadian 21 ayat 9. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main atau mempermainkan dengan Ishak, anaknya sendiri. Jadi ia menjalani kehidupan seperti keledai liar. Lalu poin 2, setelah bertumbuh dewasa, ia menikah dengan siapa? Ia menikah dengan perempuan Mesir. Kejadian 21 ayat 21. Maka tinggallah di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Coba dikatakan di sini, coba. Di padang gurun, ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Jadi, akhirnya mengikatkan diri. Ia mengikatkan diri dengan keluarga yang berhubungan dengan Nimrod. Ya kan? Sehingga menjadi orang yang dekat dengan garis keturunan Nimrod. Kalau lihat gambar ini, jelas saudara, jelas. Berkaitan dengan keturunan Nimrod. Nah, di Timur Tengah terus terjadi perang tanpa henti.
Ya kan, kalau lihat sejarahnya. Di tempat yang seperti gudang bubuk, Mesio dunia, siapa yang tinggal? Orang-orang yang menambah kegelisahan bagi seluruh dunia, yaitu keturunan dari kakak Ishak. Nah, sekarang kita lihat poin 2. Kita lihat Esau. Abraham, Ishak, Yakub. Anak pertama Ishak, ya. Nenek moyang dari suku Edom. Abraham, Ishak, Yakub. Kakak Yakub yaitu Esau. Situasi keluarga Esau dan kerajaan-kerajaannya yang berasal dari Esau diperkenalkan dengan teliti di silsilah Kejadian pasal 36. Kejadian 36 ayat 31 dikatakan, inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Jadi ini menunjuk pada sebelum Raja Saul diangkat, yaitu sebelum ada kerajaan Israel. Jadi raja-raja yang memerintah Edom di zaman itu dicatat. Nah, ketika ada iman saudara, hari ini juga sama, ketika ada iman, kita bagaikan keturunan Yakub. Tetapi ketika tidak ada iman, kita bagaikan keturunan Esau. Yaitu di dalam masing-masing kita hari ini pun ada Yakub dan ada Esau. Masing-masing kita ada kembarannya saudara. Yaitu kembaran yang seperti apa? Kembarannya itu yang baik dan jahat. Kembarannya itu manusia dalam dan manusia luar. Manusia lama dan manusia baru. Sebagai referensi, saudara bisa catat, nanti bisa baca Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23. 2 Korintus 4 ayat 16. Nah, Esau ini orang seperti apa? Saudara tahu kan? Esau mengabaikan hak kesulungannya sehingga ia menjualnya kepada Yakub, adiknya. Dia menjual hak kesulungan kepada adiknya Yakub. Pada akhirnya posisi sebagai umat perjanjian dirampas dari Esau, Ya, Esau dia posisi sebagai umat perjanjian itu dirampas, diambil. Nah, pertanyaannya, siapakah istri Esau? Kita lihat istri Esau seperti apa, keluarga Esau. Ada 3 orang. Dikatakan ada namanya Ada. Kedua, Oholibama. 3, Basmat. Semua orang Kanaan. Orang Kanaan saudara, orang Kanaan. Ya. Kejadian 10 ayat 15 sampai 17. Ada adalah perempuan Kanaan dari suku Het. Arti Ada itu perhiasan. Arti namanya sama dengan nama anak pertama Lamek. Saudara ingat? Masih ingat? Lamek, anak pertama Lamek. Istri Lamek kan? Lalu Oholibama adalah perempuan Kanaan dari suku Hewi. Nama ini berarti kemah di tempat yang tinggi atau tenda di Bukit Pengorbanan. Kemudian Basmat adalah anak perempuan Ismail. Kejadian 36 ayat 2 sampai 3. Nah, arti Basmat adalah wangi atau berwangi. Jadi tiga orang istri dari Esau itu semuanya artinya perhiasan, tenda di Bukit Pengorbanan, atau wangi atau berwangi. Nah, jadi Esau, saudara, Esau secara darah dan daging terjalin dengan kaum keluarga yang seperti apa? Dengan kaum keluarga Kanaan, anak Ham, juga dengan kaum keluarga kakak Ishak. Nah, seperti demikian,
orang-orang yang tidak dipilih dari garis keturunan, orang-orang yang tidak dipilih yang berdiri di garis keturunan Kain itu menikah dengan siapa? Mereka menikah dengan garis keturunan gagasan, ideologi, dan hidup yang sama. Seperti demikian, betapa pentingnya pernikahan antar orang yang percaya dalam sejarah penebusan. Di kemudian hari, tepat sebelum masuk ke Kanaan, Musa menasihati umat Israel. Apa isi nasihat Musa kepada generasi kedua di padang gurun? Jika lihat Ulangan 7 ayat 3-4, dikatakan, janganlah menikah dengan orang kafir. Khususnya generasi yang muda harus ingat pesan yang disampaikan Musa, saudara, yaitu jangan menikah dengan orang kafir. Khususnya kita lihat tokoh yang penting untuk diperhatikan di antara keturunan Esau. Kejadian 36 ayat 12. Kejadian 36 ayat 12. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek. Timna melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Kalau lihat gambar silsilah seperti ini. Abraham, kan Ishak, kemudian saudaranya kakak Ishak menikah dengan perempuan Mesir. Kemudian anak Ishak siapa? Yakub, kan? Kakaknya Esau. Esau itu istrinya siapa? Ada. Anaknya Elifas. Elifas ini mengambil seorang gundik, yaitu namanya Timna. Nah, di antara Elifas dan Timna memperanakan anak namanya Amalek. Nah, kemudian di kemudian hari, keturunan-keturunan Amalek menyerang keturunan Israel, kan? Di Rafidim khususnya. Kemudian di kemudian hari muncul ada Haman. Coba sekali lagi. Di padang gurun, Tuhan menyatakan bahwa ia akan berperang melawan keturunan Amalek secara turun-temurun dan memerintahkan agar nama mereka ditiadakan dari muka bumi. Keluaran 17 ayat 16, Ulangan 25 ayat 17-19. Kemudian di kemudian hari, di zaman pemerintahan Persia, bangsa Israel menghadapi krisis kemusnahan. Itu karena seorang Haman bin Hamedata, orang Agag. Nah, siapakah Haman ini? Dikatakan bahwa dia adalah orang Agag. Lalu siapakah Agag ini? 1 Samuel 15 ayat 8. 1 Samuel 15 ayat 8 dikatakan Agag raja orang Amalek. Jadi bisa kita ketahui bahwa Agag adalah orang Amalek keturunan Esau. Ya, demikianlah keturunan-keturunan kejahatan yang berdiri di garis keturunan Kain, yaitu Nimrod, Cicinut, dan anak sulung jasmani dari Abraham, kemudian Esau. Kesimpulannya, orang-orang yang disebut sebagai Babel. Nah, kita lihat orang-orang yang disebut sebagai Babel, yaitu Nimrod, kakak Ishak, kemudian Esau, Amalek, Haman, dan keturunan-keturunan mereka. Mereka selalu mengganggu umat perjanjian dan menghalangi sejarah penebusan Tuhan. Maka dengan menunjuk pada mereka disebut orang-orang yang menempuh jalan Kain. Orang-orang yang menempuh jalan Kain. Orang-orang yang menempuh di jalan Kain. Ya. Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Nah, arus rohani demikian
akan terus berlanjut sampai akhir zaman ketika sejarah penebusan diselesaikan. Nah, ini menunjuk pada pelacur bumi yang membuang integritas iman serta perbuatan-perbuatan mereka yang menjijikkan. Mereka bersandar pada peradaban yang mereka bangun dengan kekuatan diri mereka dan melawan kehendak Tuhan. Nah, keturunan-keturunan Kain yang menempuh jalan Kain atau keturunan-keturunan yang berdiri di jalan Kain, yang menempuh jalan Kain disebut apa? Sebutan mereka adalah satu kata, Babel. Babel. Wahyu 17 ayat 5, Wahyu 18 ayat 2. Tapi saudara, akhir dari mereka yang disebut Babel itu bagaimana? Mereka terbagi 3 bagian lalu hancur. Wahyu 16 ayat 19. Silsilah Kain tiba-tiba berhenti pada waktu Lamek. Ketika ketidaksalehan telah mencapai puncaknya. Keturunan-keturunan yang membangun menara Babel pun hancur dalam seketika ketika pembangunannya sedang sangat aktif-aktifnya. Lalu Babel, kota besar yang akan tampak di akhir zaman pun roboh dengan tragis. Wahyu 14 ayat 8. Wahyu 14 ayat 8. Jadi coba kita baca, saya baca Wahyu 14 ayat 8. Wahyu 14 ayat 8 dikatakan bahwa, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyulut dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, kehendak penyelamatan yang berdaulat dari Allah itu lebih kuat dan membara dibandingkan dosa dan kejahatan dari garis keturunan Kain. Jadi akhirnya Tuhan akan membuat setan iblis musuh kita menjadi tumpuan kakinya. Ini dikatakan di Ibrani 10 ayat 13. Semoga saudara-saudara yang mendengar firman sejarah penebusan, satu orang pun tidak ada yang menempuh jalan Kain, tetapi saudara semua menempuh di jalan garis keturunan Set. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih karena bisa merenungkan firman sejarah penebusan hari ini. Bantu agar kami bisa meninggalkan segala sifat seperti keledai liar, juga agar kami tidak seperti Esau, tetapi menjadi seperti Yakub yang beriman. Tolonglah khususnya generasi-generasi muda yang percaya, agar mereka bisa mencari pasangan di dalam Tuhan. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.